Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek tugas akhir cloud computing dengan tema membuat instalasi payment gateway berbasis Arduino dan Airfit RC522. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama semua anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri yang bernama Orvaldus Bionisaren Patrin dengan NIM 1720744, Alvan Cavendis 1720633, Fahmi Rozak Romadoni dengan NIM 1720264, Muhammad Nur Fajri dengan NIM 171907888, dan Zaki Abidin dengan NIM 17200-690. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke penjelasan pertama. Kepada Saudara Fahmi, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Orval. Saya akan bacakan pengertian dari kelompok kami. Pengertian cloud computing. Komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer komputasi dalam satu jaringan dalam pengembangan berbasis internet. Awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang koneksi pada waktu yang sama. Cara kerja cloud computing. Keunikan cloud computing adalah bagaimana metode ini menempatkan internet sebagai pusat server pengelolaan data. Media penyimpanan data pengguna disimpan secara virtual sehingga tidak membebani pemakaian memori di perangkat tersebut. Kemudian, perintah-perintah yang diinstruksikan pengguna akan diteruskan ke server aplikasi. Ketika server aplikasi menerima perintah, data akan diproses dan pengguna akan mendapatkan halaman yang telah diperbarui secara perintah terdahulu. Lebih lanjut, perintah yang disampaikan melalui pemakaian aplikasi tadi langsung terintegrasi dengan sistem cloud computing di komputer. Jaringan internet yang memastikan bisa menjalankan aplikasi tadi seperti melalui browser. Berikut struktur cloud computing yang umum dipakai. Komputer front end berupa komputer desktop biasa dan dijumpai pada halaman depan interface. Bagian ini merupakan sisi klien dan sistem komputasi awan yang dipakai dikelompokkan menjadi dua interface dengan aplikasi sesuai fungsi dan kebutuhan penggunanya. Komputer back-end berwujud komputer skala besar, umumnya berupa server komputer dilengkapi data center. Kinerja komputer back-end harus terbagi karena melayani ribuan sampai puluhan ribu permintaan data setiap hari. Jaringan LAN atau internet berperan sebagai penghubung keduanya. Agar kedua sistem tersebut dapat bertukar informasi dan data harus terhubung oleh jaringan LAN atau internet sehingga data yang ada selalu up to date secara real time. Hubungan payment gateway dengan cloud computing. Hubungan payment gateway dengan cloud computing komputasi awan biasanya merupakan komputer desktop biasa yang sering muncul di halaman depan interface. Cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi yang kita gunakan saat ini, terutama penggunanya dalam bisnis dan perbankan, serta hal-hal lainnya yang dapat mempermudah banyak pekerjaan manusia. Layanan payment gateway mempunyai peran penting dalam cloud computing pada pengembangan era transformasi digital dan industri. Dalam hal ini setiap perusahaan mengukur kinerja mereka melalui pengalaman para pelanggan serta mendukung organisasi-organisasi untuk melakukan transaksi berbisnis yang lebih cepat dan menawarkan pengalaman baru kepada penggunanya. Hal ini menjadi strategi atau kunci yang penting untuk bisa terus bersaing dalam berbisnis. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Bidin. Saudara Bidin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Fahmi untuk penjelasan presentasinya, dan saya akan melanjutkan presentasinya.
Pengertian payment gateway. Payment gateway adalah salah satu cara untuk memproses transaksi elektronik. Payment gateway menyediakan alat-alat untuk memproses sebuah bayaran antara custom, bisnis, dan bank. Payment gateway merupakan bagian terpenting dari suatu transaksi antara custom, bisnis, dan lembaga-lembaga perbankan yang keduanya digunakan. Beberapa fitur utama dari payment gateway meliputi: 1. Aplikasi perangkat lunak dirancang khusus untuk simulasi e-commerce. 2. Enkripsi pembayaran dan data pribadi. 3. Komunikasi antara lembaga-lembaga keuangan yang terkait bisnis dan customer. 4. Otorisasi pembayaran. Payment gateway mengambil keuntungan dari internet untuk mengirim dan menerima informasi, dan juga aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi pembelian. Software as a Service atau disebut SaaS. Software as a Service atau yang disingkat SaaS adalah salah satu perangkat lunak yang biasa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras karena berada pada servis berbasis cloud. Penyediaan layanan juga sudah menjamin ketersediaan aplikasi, sehingga sebagai pengguna kita bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Keunggulan SaaS. SaaS merupakan model bisnis yang menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menginstal aplikasi di server atau data center mereka. Artinya, di dalam model bisnis SaaS, perusahaan tidak diizinkan menghost aplikasi server mereka sendiri. Dengan model bisnis yang seperti itu, secara tidak langsung mengurangi biaya pembeli perangkat keras server, pemeliharaan, serta lisensi dari perangkat lunak itu sendiri. Dan juga perusahaan tidak direpotkan dengan instalasi dan update. Manfaat lainnya SaaS juga meliputi pembayaran yang fleksibel daripada pembelian perangkat lunak untuk install atau pembeli perangkat keras server. Penggunaan cukup berlangganan SaaS. Biaya langganan SaaS juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau perusahaan, dan juga pengguna biasa membatalkan langganan kapan saja ketika sudah tidak membutuhkan SaaS. Update otomatis atau selalu mendapat update service baru. Jika sebuah perusahaan atau personal tidak menggunakan SaaS, artinya akan membeli lisensi sebuah perangkat lunak. Saat ada update versi terbaru, pengguna harus membeli lisensi versi terbaru untuk bisa menikmatinya. Dengan SaaS, pengguna tidak usah khawatir ketika ada servis baru dan ingin mencobanya. Dengan SaaS, kita akan selalu mendapatkan update, accessibility, dan resensi. Karena SaaS bekerja menggunakan cloud computing, maka pengguna bisa mengaksesnya dimanapun selagi perangkat yang digunakan bisa terhubung dengan internet. Scalability usage. Layanan cloud saat menawarkan vertical scalability yang tinggi. Dengan vertical scalability, mereka memberikan pengguna opsi untuk mengakses lebih banyak atau lebih sedikit layanan yang ditawarkan atau menyelesaikan fitur yang ditawarkan. Customization. Berkait dengan poin di atas, layanan SaaS seringkali dapat disesuaikan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Dan presentasi saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Fajri. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Bidin. Saya akan membacakan hasil presentasi berikutnya. Kekurangan SaaS. SaaS juga mempunyai kekurangan karena model bisnis SaaS memungkinkan pengguna
tergantung pada vendor atau penyedia layanan. Penyedia aplikasi harus tetap menjaga aplikasinya tetap berjalan agar bisa diakses oleh pelanggan. Masalah di luar kendali pelanggan. Jika Kanca IT atau perusahaan tempat Kanca IT bekerja menggunakan SaaS dan kemudian penyedia layanan SaaS yang Kanca IT gunakan mengalami gangguan, maka dampaknya adalah Kanca IT atau pelanggaran lainnya tidak menggunakan layanan tersebut. Kita tidak punya kendali atas pengguna yang dialami penyedia layanan. Sulit untuk berpindah vendor, seperti halnya menggunakan penyedia layanan cloud apapun. Berpindah vendor tidaklah mudah. Untuk berpindah vendor, pelanggan migrasi data dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, kebanyakan SaaS menggunakan teknologi yang eksklusif, di mana akan mempersulit proses migrasi. Next. Keamanan security. Keamanan sebuah SaaS bisa menjadi sebuah kekurangan. Setiap penyedia layanan SaaS mempunyai standar keamanan yang berbeda, dan itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh setiap perusahaan, profesional maupun individu. Security and privacy. Resiko keamanan siber yang terkait dengan perangkat lunak di sebuah SaaS sangatlah berbeda dengan perangkat lunak non-SaaS atau stand-alone. Perangkat lunak stand-alone, keamanan ditanggung oleh pengguna sedangkan SaaS keamanan sudah menjadi tanggung jawab penyedia layanan dan cloud pihak ketiga. Next. Pembahasan dan komponen elektronik yang digunakan. Pada perancangan aplikasi Payment Gateway, gerbang sistem pembayaran yang berbasis Arduino terdiri dari beberapa banyak komponen penting yang mendukung suatu sistem dalam mengaplikasikan pembayaran elektronik berbasis Arduino. Dalam hal ini, terpusat pada suatu transaksi yang sangat praktis bagi kehidupan di era digital saat ini. Oleh karena itu, di era industri digital, banyak sekali kebutuhan transaksi elektronik tanpa harus melakukan transaksi tunai. Adapun kelebihan transaksi elektronik dapat mempermudah para pelanggan dan penjual dalam melakukan bisnis dan fleksibel untuk mempercepat waktu saat melakukan transaksi. Baiklah, untuk presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh kepada saudara Orval. Kepada saudara Orval, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Fajri, dan saya akan melanjutkan pembahasan dan komponen elektronik yang digunakan. Adapun kelebihan transaksi elektronik dapat mempermudah para pelanggan dan penjual dalam melakukan bisnis dan fleksibel untuk mempercepat waktu saat melakukan transaksi. Pada perancangan aplikasi sistem Payment Gateway ini, ada beberapa perangkat elektronik yang sangat dibutuhkan untuk para pengguna. Di antaranya adalah e-card RFID Reader. RFID card adalah sebuah kartu untuk pengenalan di mesin akses elektronik seperti mesin akses kontrol dan mesin absensi. Untuk pengguna, RFID card juga sudah sangat bervariasi dan bisa digunakan untuk keperluan apa saja yang membutuhkan pengenalan, mulai dari pengenalan identitas karyawan atau membership di klub, sistem pembayaran dan penggunaan lain-lain. Batas menampung jumlah saldo dalam RFID card ini hanya sampai 255.000 dalam bentuk desimal. RFID RC522. RFID Reader atau Write Miver RC522 adalah alat yang menggunakan Valley Integrate dengan gelombang frekuensi sebesar 13,56 MHz yang diperlengkap fitur non-kontak communication card chip
untuk melakukan pembacaan maupun penulisan melalui kartu elektronik atau e-card. Baik, saya akan tunjukkan untuk perangkat RFID RC522-nya seperti ini ya. Selanjutnya, kabel jumper male to male. Kabel jumper breadboard male to male merupakan kabel jumper yang dapat digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik. Memiliki panjang antara 10 cm sampai antara 10 cm, 20 cm hingga 30 cm. Baik, saya akan menunjukkan kabel jumpernya yang kayak gini. Kabel jumper ini sistemnya male to male. Selanjutnya, breadboard 830 poin. Breadboard atau protoboard adalah dasar konstruksi untuk pembuatan prototipe elektronik. Digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik melalui kabel jumper. Nah, baik. Jadi di sini karena untuk breadboard ini nggak terlalu penting, jadi kita nggak sediakan barang-barangnya ya. Selanjutnya, Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang berfungsi untuk memprogram komponen elektronik melalui perangkat lunak. Dirancang untuk membuat instalasi sistem mikrokontroler otomatis dan monitoring. Software ini yang akan memprogram Arduino Uno untuk bisa memproses objek kerjanya. Selanjutnya, Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler open source berbasis mikrokontroler microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino. CC dan awalnya dirilis pada tahun 2010. Papan ini dilengkapi dengan set pin, input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. Baik, di sini saya akan menunjukkan alat Arduino itu kayak gini. Baik, selanjutnya pembuatan program. Berikut ini adalah sebuah gambar rangkaian wiring untuk membuat sistem payment gateway. Oke, jadi di sini kita sudah merancang ya, tinggal kita mencoba memprakteknya sebentar ya. Selanjutnya, pembuatan program. Fitur program meliputi penambahan dan pengurangan saldo, scanning kartu elektronik. Baik, terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya akan persilakan kepada saudara Alvan Chavendis. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Orvaldus Bionisarin Patrin. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan script program menggunakan software Arduino IDE. Oke, di sini kita mempunyai dua file program. Yang pertama adalah eMoney cek tambah saldo, dan yang satu lagi adalah eMoney untuk pengurangan saldo. Nah, ini yang untuk pembayarannya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita membahas dulu yang eMoney cek tambah saldo. Di sini pada tahap awal kita menginstalisasi dulu yang bernama library untuk perangkat elektronik RFID RC522. Caranya seperti ini, kita klik sketch, pilih include library, manage library. Kita tunggu sebentar. Ya, prosesnya agak lama.
Oke, di sini sudah muncul tampilan Library Manager, dan untuk mendownload library atau menginstal library dipastikan Anda terkoneksi dengan internet karena ini melakukan proses download. Kita tunggu sebentar, masih downloading libraries index, kita tunggu sampai selesai. Yang kita butuhkan adalah library RFID RC522 untuk pembacaan sensor kartu elektronik. Ya, masih updating list. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya ketikkan saja di sini RFID. Kalau saya sudah menginstalnya, kita coba cek di all installed. Ya, prosesnya memang sedikit lama. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah masuk ke installed, kita cari library RFID RC522. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, yang ini MFRC522. Di sini sudah terinstall dengan versi 1.4.8. Jika ingin memilih versi yang lain, bisa lihat di sini versi-versi yang tersedia. Setelah itu klik install. Jika tahap penginstalan library sudah selesai, silakan di close. Kita sekarang memasukkan tahap instalisasi board Arduino Uno dengan cara klik tools, pilih get board, pilih board Arduino Uno. Jika belum menginstal board Arduino Uno, silakan klik board manager. Ya, di sini prosesnya agak lama. Nah, di sini sudah tersedia Arduino AVR board. Saya sudah menginstalnya dengan versi 1.8.3 installed. Baik, setelah itu kita siapkan kabel USB tipe B untuk mengkoneksikan Arduino kepada perangkat komputer atau laptop. Baik, di sini sekarang kita bahas script kode programnya. Di sini adalah include SPI dan include MFRC522, yang artinya jika kita sudah menginstal library MFRC522, library ini sudah bisa kita pakai. Dan ada lagi define RST pin, artinya ini mendefinisikan pin untuk preset, dan SS pin ini untuk penyambungan kabelnya, RST pin ke 9 dan SS pin ke 10. Dan untuk RC522 nya ada pin 9 dan pin 10 nya disambungkan melalui itu ya. MFRC522 SS pin, RST pin. Nah, ini sudah membuat variabelnya ya. Dan ini MFRC522 mivar K ya. Dan di sini kita juga membuat variabel boolean notif untuk bernilai true, yang artinya nanti ada pengubahan ya, pengubahan sebuah saldo itu kan artinya dia mengubah data. Nah, itu harus bernilai true. Kalau false nanti datanya tidak bisa diubah. Ada boolean isi saldo, itu false, bahwa nanti nilainya mutlak jika saldo itu untuk diisi. Jika saldonya 1 berarti kelipatannya 1000 untuk desimal ya. Nah, ada lagi kita string input. Nah, ini untuk nanti menginput ya, variabel untuk input long saldo integer digit, long old saldo integer old digit. Old saldo ini saldo sebelumnya ya. Baik, kita masuk ke point setup. Serial begin 9600. Nanti yang muncul di serial monitor adalah kita memakai yang 1600 BAUD ya, inisialisasi untuk komunikasi serialnya ya. Nah, serial print line emane tanpa server, cek dan tanpa saldo. Oh ya, untuk ini kita ingatkan kembali, ini adalah proyek payment gateway simulasi. Untuk tahap selanjutnya diperlukan pengembangan yang lebih lanjut ya tentunya. Oke, serial print line. Peringatan, data akan disimpan pada RFID pada sektor 1 blok 4 ya. Jadi kartu ini nanti akan disimpan datanya, saldonya di blok 4.
Nah, sekarang kita masuk ke void loop ya. Nanti di sini void loop ini untuk penambahan saldo dan membaca saldo sebelumnya ya. Nah, isinya seperti ini ya. Saya nggak membahas lebih dalam tentang shortcode-nya. Nah, di sini nanti output untuk serial monitornya. Nah, setelah itu masuk pada cek kesesuaian kartu. Nah, di sini saya akan memberitahu kartu yang kita pakai ini adalah kartu pembacaan elektronik dari 1 KB dan 13,56 MHz, yang artinya kartu ini kartu untuk pembacaan elektronik yang ini ya, untuk simulasi ya. Jadi bukan untuk kartu e-money yang sudah terserver dan ada database seperti BCA Flash, Mandiri e-money, tidak untuk begitu. Karena ini proyek simulasi. Dan ini berikut shortcode-nya yang sudah disusun. Oke, mungkin di sini aja. Saya tidak bahas panjang tentang shortcode-nya. Nah, sekarang kita bahas ke pengurangan saldo ya, pengurangan saldo. Di file program pengurangan saldo, di sini ya seperti biasa kita juga menerapkan library FRC52 dan library SPI wire liquid crystal. Nah, ini opsional ya, liquid crystal dan wire ini. Jika nanti saldonya mau ditampilkan di LCD liquid crystal, nah itu ada alat tambahannya lagi ya. Nah, di sini untuk pembayaran ya, pengurangan saldo. Nah, di sini kita lihat, diperhatikan long tagihan. Ini ada long tagihan nih, variabel. Di sini untuk pembayaran, jumlah pembayarannya ya, masukkan angka nominalnya berapa aja. Dan batas kartu maksimal ini hanya sampai 255.000. Nah, di sini saya tulis tagihan saldo saya 100.000. Tagihan untuk pembayaran adalah 100.000, maaf. Nah, di sini berikut shortcode-nya. Nah, di sini juga kita kasih percabangan gitu ya, statement bahwa jika tagihan lebih besar dari 255.000, error. Tagihan merchant lebih dari 255.000 karena itu saldo maksimalnya ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti juga ada istilahnya untuk pembayaran yang kurang. Pembayaran kurang jika kita punya saldo 100.000 tapi total tagihannya 120.000, itu artinya juga pembayaran tidak bisa diproses karena saldonya kurang ya. Seperti itu, kurang dari nominal yang dibutuhkan. Nah, ini berikut ini shortcode-nya ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang dimana tahapnya itu untuk melakukan pembuatan programnya ya, hasil programnya ya lebih tepatnya. Kita masuk ke tambah saldo dulu, kita upload programnya, dan pastikan Arduino Uno-nya sudah terpasang melalui kabel USB ke perangkat komputer, sudah terkoneksi. Pembacaannya bagaimana? Pembacaannya adalah kita lihat portnya USB-nya COM3 berarti sudah terbaca, boardnya Arduino Uno sudah. Oke, sekarang kita masuk tahap upload. Ya, ditunggu sebentar, prosesnya memang sedikit lama. Oke, masih tahap uploading. Sebentar lagi.
Oke, di sini ada error while uploading sketch. Wow, kenapa nih ada error? Coba kita upload ulang ya. Nah, tulisannya done uploading. Jika sudah done uploading, baik, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Kita lihat di serial monitor. Ya, ini M&A tanpa server, cek dan tambah saldo. Peringatan, data akan disimpan pada RFID pada sektor 1 blok 4. Silakan input jumlah saldo dan tab kartu. Oke, sekarang kita coba ya. Kita tap dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan RFID dan Arduino-nya ya. Oke, kita tap saldonya. Oke, cek saldo, langsung tap. Saldo kartu sekarang adalah Rp3.000. Sekarang saya akan mencoba menambah saldo. Nah, saya akan mencoba menambah saldo. Saya isi 1 itu kelipatan 1000 ya, berarti jika isi 1 menambah saldo 1000. Coba saya akan menambahkan saldo 10. Jika 10 berarti 100.000 ya. Di sini kita tulis 10, kita klik send. Saldo yang diinput adalah, bukan 100.000 tapi 10.000 ya, karena setiap kelipatan dikali 1000 ya, berarti 10 kali 1000 10.000 ya. Oke, coba silakan tap kartu untuk menambah saldo kartu. Oke, berhasil menambah saldo sekarang. Berarti tadi saldo sebelumnya 3.000 dan untuk menambah saldo kartu sekarang 13.000. Coba sekarang saya akan menambahkan lagi 100 ya. Berarti 100.000 ya. Set. Saldo yang diinput 100.000. Silakan tap kartu untuk menambah saldo kartu. Kita tap. Oke. Saldonya 113.000. Oke. Mungkin sampai di sini aja tahap penambahan saldo. Nanti kita akan bahas tahap berikutnya, yaitu pembayaran atau pengurangan saldo. Oke, baik, di sini kita bahas tentang pengurangan saldo ya. Nah, sekarang jika tagihan saldonya ini bebas mau diinput berapa. Sekarang coba saya mau melakukan pembayaran sebesar nominal 80.000 saja. Oke. Nah, ini langsung kita upload ya. Kita upload. Problem to uploading board. Oke, kita lihat dulu. Pastikan portnya sudah terhubung. Ini Arduino Uno. Oke, coba kita upload lagi. Memang prosesnya sedikit lama. Problem uploading board. Nah, ini mengapa ini? COM 3 ya, dari port USB nya bermasalah. Sekarang saya akan cek port USB nya terlebih dahulu. Oke, masih masuk COM 3. Coba kita upload ya. Oke, sudah uploading, sudah tahap uploading. Kesalahan sedikit. Maaf, kita cek pengkabelan terlebih dahulu. Kita masuk port COM 4. Saya pindah
pindah slot USB. Kita coba sekali lagi. Oke, sudah done uploading. Sekarang kita tes hasil programnya melalui serial monitor. Ya, ada di sini serial monitor. Baik. Setelah masuk tahap serial monitor, kita akan mencoba melakukan pembayaran. Oke. Nah, perlu diingat kembali, tadi saldo saya sebesar 113.000, tagihannya adalah 80.000. Sekarang kita coba ya tabnya untuk membayar. Oke, ada notifikasi gagal sebentar. Nah, berhasil bayar merchant. Oke, mengurangi saldo. Nah, di sini sudah berhasil membayar merchant. Kita lihat ya, nih saldo kartu sebelumnya 113.000, mengurangi saldo 113.000 dikurang 80.000 menjadi 33.000. Ya, sekarang saldo saya sudah berkurang menjadi 33.000. Nah, seperti itu tahap untuk pembayaran dan pengurangan saldo. Nah, dan seperti ini juga proyek simulasi membuat payment gateway berbasis Arduino dan RFID. Ya, sekian dari saya dan anggota kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.